Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Dwi Reski Agustina Abriadi dengan NIM 230405502012 dari kelas B. Jadi di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Jadi pengukuran adalah proses mengumpulkan data secara kuantitatif atau angka tentang kemampuan atau perilaku peserta didik. Contohnya, anak tunagrahita mengerjakan tes berhitung dan mendapatkan skor 60 dari 100 soal. Yang kedua, asesmen. Asesmen adalah proses mengumpulkan informasi secara menyeluruh untuk memahami kemampuan, kebutuhan, dan perkembangan anak. Contohnya, wawancara dengan orang tua tentang kebiasaan belajar anak di rumah. Ketiga, evaluasi. Evaluasi adalah proses menilai atau mengambil keputusan berdasarkan hasil pengukuran dan asesmen. Contohnya, menentukan apakah program pembelajaran individual atau PPI anak berhasil atau perlu diperbaiki. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengembangan alat ukur dalam pendidikan khusus, urgensi dalam layanan pendidikan khusus, dan urgensi mata kuliah ini bagi para calon guru. Yang pertama, pengembangan alat ukur adalah proses membuat instrumen untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus secara tepat. Alat ukur dapat berupa tes, wawancara, dan berupa observasi. Yang kedua, urgensinya dalam layanan pendidikan khusus. Alat ukur sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan kemampuan awal, kebutuhan anak, serta program pembelajaran yang sesuai. Tanpa alat ukur, layanan yang diberikan kurang tepat atau kurang maksimal. Yang ketiga, urgensinya bagi para calon guru. Mata kuliah ini penting agar calon guru mampu menjelaskan dan melakukan asesmen, menyusun proses pembelajaran individual, dan mengevaluasi perkembangan anak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip validitas, reliabilitas, dan objektivitas. Yang pertama, validitas adalah ketepatan alat ukur dalam mengukur kemampuan yang seharusnya diukur. Pentingnya agar data yang diperoleh sesuai dengan kondisi anak dan menjadi dasar layanan yang tepat. Yang kedua, reliabilitas adalah konsistensi alat ukur ketika digunakan berulang kali. Pentingnya agar hasil pengukuran dapat dipercaya. Yang ketiga, objektivitas adalah penilaian berdasarkan kriteria yang jelas dan tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Pentingnya agar hasil penilaian adil dan akurat untuk menentukan layanan pendidikan khusus. Selanjutnya, karakteristik anak autis dalam aspek sosialnya. Anak autis umumnya mengalami kesulitan dalam interaksi sosial seperti kurang kontak mata, tidak merespon saat dipanggil, dan sulit memahami ekspresi orang lain, cenderung bermain sendiri, dan serta kurang mampu memulai dan mempertahankan komunikasi sosial. Aspek yang diukur: kontak mata, respon terhadap orang lain, interaksi dengan teman, dan kemampuan komunikasinya. Contoh indikatornya, anak melakukan kontak mata saat diajak berbicara, anak merespon ketika namanya dipanggil, anak mau bermain bersama temannya, dan anak dapat menunggu giliran dalam permainan. Selanjutnya, analisis penyebab, dampak, dan solusi perbaikannya setelah diuji coba instrumen. Penyebabnya, bahasa butir terlalu sulit atau abstrak, kalimat terlalu panjang dan membingungkan, instruksi kurang jelas. Dampaknya, peserta didik salah memahami pertanyaan, jawaban tidak mencerminkan kemampuannya, dan hasil pengukurannya menjadi tidak valid. Solusi perbaikannya, menyederhanakan bahasa pada setiap butir, menggunakan kalimat singkat dan jelas, dan menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Terima kasih.